Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada siang hari ini masih bisa kembali bertemu di tempat yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan kajian kita salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita selama hari ini selama Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti risalahnya. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-26 ya dari Ramadan kita pada tahun ini. Ini artinya kita sudah berada di penghujung akhir dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mungkin kita patut bertanya, sudah berapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan selama bulan Ramadan ini? Karena kita sebentar lagi akan meninggalkannya, mungkin 3 atau 4 hari lagi, dan ini menjadi sebuah bahan introspeksi bagi kita, apakah memang target daripada kita pada tahun ini, pada bulan ini, Ramadan kali ini bisa tercapai dengan baik. Dan refleksi ini membawa kita pada refleksi yang lebih luas lagi terkait dengan usia kita. Ya, kalau kita bulan Ramadan sudah kelihatan ujung akhirnya, mungkin tinggal 3 atau 4 hari lagi tergantung nanti jadi bukan isbatnya pada tanggal 19 Maret ini insyaallah. Tapi kita tidak pernah tahu ujung akhir dari usia kita itu kapan. Kita tidak tahu jatah hidup kita sampai kapan. Oleh karena itu memang kita masih punya kesempatan di awal hari untuk meningkatkan amal saleh kita. Mari kita merencanakan warisan legasi yang optimal untuk amal saleh di bulan Ramadan ini. Terkait dengan hal ini, saya juga ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua tentang legasi atau warisan yang mungkin nanti juga perlu kita rencanakan supaya nanti Allah sudah memanggil kita pun juga memiliki warisan yang terus produktif pahalanya sampai di yaumil akhir nanti. Adalah sebuah hadis yang insya Allah kita sudah sering mendengar, yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim insya Allah ya, dari Abu Hurairah. Kita makan agama atau amalahu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Dan ketika anak Adam itu mati, maka segala amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Sedekah jariyah tentu saja dimensinya sangat luas, tapi di sini mungkin lebih khusus jariyah, amal jariyah dari amal kita, dari harta kita ya, karena sedekah itu bisa macam-macam, bahkan tersenyum pun juga bisa sedekah ya. Sahabat semoga diwasiat kita sedekah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Makanya kita jadikan senyum ini sebagai tagline kita ya. Tagline kita mengaku amalan, walaupun kita maknanya sebagai sehat, nyaman, unggul, maju, tapi itu harus kita maknai sebagai implementasi salah satu hadis Nabi tadi untuk senantiasa berkirim kepada pengguna layanan. Tapi kita juga perlu memperluas mas PKI ini dalam artian kita mengoptimalkan harta yang kita miliki ini dalam rangka untuk dibelanjakan wilayah kalimatullah di jalan Allah, dalam rangka untuk menyiarkan Islam ini agar benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu untuk di bulan Ramadan mungkin kita kemarin sudah kewajiban kita zakat
mal, zakat fitrah kita sudah kita tunaikan, itu yang wajib-wajib ya. Zakat profesi kita juga sudah kita tunaikan tiap bulan dipotong, dan di bulan Ramadan ini juga sebagian kita salurkan melalui tangan kita sendiri. Namun juga kita perlu mengeluarkan yang sunnah-sunnah, bagaimana yang diingatkan oleh Pak Menteri kemarin yang sempat viral, walaupun mungkin ada sedikit mungkin mispersepsi atau mungkin ada redaksi yang mungkin perlu dikoreksi. Tapi itu mengingatkan kepada kita bahwa selain yang wajib-wajib, yang sunnah pun kita juga hendaknya didorong untuk mengoptimalkan, apalagi di bulan Ramadan. Karena ini ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah untuk bersedekah, maka insya Allah itu pahalanya akan mengalir sampai kita meninggal, atau bahkan kita meninggal sekalipun. Selama itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka juga akan memberikan kemanfaatan pahala kepada kita. Tentu saja harta yang kita sedekahkan di sini adalah harta yang halal, yang kita peroleh dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Apalagi kita berada di zona integritas yang sudah sama-sama kita pegang predikatnya dari Kementerian RT kemarin. Ini menjadi sebuah penegasan kepada kita untuk komitmen berintegritas dalam keseharian kita dalam melaksanakan tugas kita di Kementerian Agama. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada umat manusia. Ya. Tentu saja yang paling utama adalah ilmu agama ya. Apalagi kita bekerja di lingkungan Kementerian Agama, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus belajar. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Ya. Mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya memiliki semangat literasi yang terus-menerus kita jaga agar kita punya ilmu yang bermanfaat, dan dari ilmu yang kita dapatkan itu kita sebarkan kepada lingkungan kita, dari yang terdekat keluarga kita, dari lingkungan terdekat di kantor kita maupun juga di tempat tinggal kita. Syukur-syukur kita bisa menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia, apalagi kita punya medsos yang bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh masyarakat netizen yang punya yang punya alat komunikasi digital. Ya, saya kira ini satu hal yang perlu kita rancang sebaik-baiknya, supaya kebaikan ilmu yang kita miliki itu juga bisa mendatangkan kebaikan walaupun kita nanti sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulah, anak sekolah yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Nah, ini juga menjadi satu renungan bagi kita semua, di mana saat ini lingkungan yang melingkupi anak-anak kita sedemikian besar tantangannya, mulai dari pergaulan, kemudian juga media informasi dan sebagainya, yang itu kalau tidak kita kontrol dengan baik, itu akan berpotensi menyimpangkan anak-anak kita dari jalan kebenaran. Nah, kalau itu yang terjadi, alhamdulillah, bagaimana mereka akan bisa mendoakan kita kalau kita nanti sudah meninggal, ya, bahkan untuk mengarahkan diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk terus-menerus mengawal pendidikan anak kita, ya, agar mereka menjadi anak yang soleh, dan lebih khusus lagi mereka nanti juga bisa kita harapkan untuk mendoakan kepada kita apabila kita sudah meninggal, sehingga kita tetap mendapatkan pahala jariah dari anak-anak kita yang telah kita didik dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.